Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak teacher, bertemu lagi dengan teacher Liza dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga. Nah, di video kali ini kita akan belajar pengelolaan keuangan desa lebih jauh lagi, yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB desa. Baiklah, kita mulai dulu di tahap pertama, yaitu tentang perencanaan APB desa, anggaran pendapatan belanja desa. Tahap pertama yaitu rancangan peraturan desa tentang APB desa ini akan disusun oleh sekretaris desa. Lalu sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan ini kepada kepala desa, dan kepala desa akan menyerahkan rancangan tersebut kepada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, untuk disepakati dan dimusyawarahkan bersama apakah rancangan tersebut sudah sesuai atau belum berdasarkan pemusyawaratan ini. Nah, apabila telah disepakati bersama, maka rancangan ini paling lambat kesepakatannya yaitu bulan Oktober tahun berjalan, ya. Setelah disepakati bersama, akan diserahkan kepada bupati atau wali kota oleh kepala desa, yang mana maksimal 3 hari sejak disepakati oleh BPD, dan akan dilakukan tahap evaluasi di sini, ya. Jadi tahap perencanaannya kita lanjutkan ke tahap evaluasi, yang mengevaluasinya yaitu bupati atau wali kota. Nah, apabila bupati atau wali kota menyetujui rancangan peraturan desa tersebut, maka akan diterbitkan surat keputusan bupati atau wali kota tentang peraturan desa, dan penetapan ini dilakukan maksimal 20 hari kerja sejak rancangan ini diterima. Nah, untuk penetapannya bisa dilegasikan juga. Jadi bupati bisa mendelegasikan pemberian SK dan penetapan peraturan desa ini kepada camat, ya. Lalu camat akan mengevaluasi dan menyerahkan peraturan desa ini kepada kepala desa. Lalu yang kedua, tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ini merupakan penerimaan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa atau RKD pada bank yang sudah ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Nah, untuk proses pelaksanaannya ini kita mulai dari pelaksana kegiatan, ya, yang mana pelaksana kegiatan akan mengajukan RAB, rancangan anggaran biaya sebuah kegiatan, kepada sekretaris desa, ya. Nah, sekretaris desa akan memverifikasi RAB ini dengan cara meneliti kelengkapan RAB tersebut, kemudian menguji kebenaran atas perhitungan RAB. Lalu apabila telah diverifikasi oleh sekretaris desa, maka akan diserahkan kepada kepala desa, dan kepala desa akan mengesahkan RAB tersebut dan menyetujui permintaan pembayaran atas RAB tersebut, ya. Apabila sudah disetujui oleh kepala desa, maka RAB tersebut akan diserahkan kepada bendahara selaku kepala urusan keuangan untuk melakukan pembayaran dan melakukan pencatatan atas pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dalam sebuah kegiatan. Nah, berikutnya tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB desa, ya. Jadi yang melakukan penatausahaan ini seperti yang di video teacher kemarin, yaitu bendahara desa selaku kepala urusan keuangan, ya. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, ya. Kemudian bendahara desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, adapun penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran ini pengadministrasiannya dilakukan dengan membuat buku kas umum. Nah, untuk buku kas umum ini nanti juga ada buku kas
pembantu, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu bank. Nah, untuk cara pengadministrasian atau penatausahaan ini akan kita coba praktekkan dalam mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga ini. Lalu berikutnya tahap pelaporan anggaran pendapatan dan belanja desa ini. Ya, yang menyampaikan laporan APB desa yaitu kepala desa atau kades, yang mana dia wajib untuk melaporkan laporan pelaksanaan APB desa kepada bupati atau wali kota yang dilakukan setiap semester. Ya, jadi semester pertama itu laporannya berisi laporan realisasi pelaksanaan bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian untuk semester kedua yaitu laporan bulan Juli sampai bulan Desember. Nah, yang terakhir yaitu tentang pertanggungjawaban APB desa ini. Nah, pertanggungjawabannya kepada siapa? Pertanggungjawabannya yaitu pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat, ya, disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Jadi kalau kita ingin melaporkan atau mempertanggungjawabkan APB desa tahun 2019, berarti bulan Januari sudah harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada bupati atau wali kota. Lalu yang kedua pertanggungjawabannya yaitu kepada masyarakat luas dengan cara melakukan atau memberikan informasi secara tertulis dengan menggunakan media informasi atau media lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, untuk laporannya sendiri yang harus dipertanggungjawabkan itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama 1 tahun. Kemudian untuk peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa ini harus melampirkan juga yang pertama format laporan pertanggungjawabannya, kemudian laporan kekayaan milik desa, dan yang ketiga laporan program pemerintah dan program daerah yang masuk ke desa. Jadi ada juga beberapa lampiran yang harus disertakan dalam penyampaian laporan pelaksanaan APB desa ini. Sekian materi kita tentang pengelolaan keuangan desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APB desa di video kali ini. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.